Oke, Assalamualaikum. Eh, ini pertemuan pertama kita dengan pemrograman komputer. Hari ini kita akan masuk kepada pengenalan MATLAB. Jadi MATLAB ini seperti ini. Jadi silakan di-download dulu ya MATLAB-nya. Ini MATLAB 2015. Seperti apa tampilannya? Ini R 2015A ya, berarti tahun 2015. Kalau Anda semua beli yang terbaru, itu ada 2022. Silakan beli di e-commerce, misalnya kayak di Shopee gitu ya, itu ada. Cuman memang semakin terkini itu tahun si MATLAB-nya, itu aplikasinya, fitur-fiturnya semakin canggih dan semakin banyak pula memori yang dipakai. Kayak saya kemarin nih beli yang 2022 itu, saya install cuma untuk bagian image processing saja, itu berapa giga ya? Kalau kita beli aja si MATLAB-nya itu ada sekitar 40 giga. Jadi ketika kita pilih yang hanya dipakai saja, itu saya kalau nggak salah sih 7 giga yang dipakai memorinya. Nah ini kita pakai yang 2015 saja, yang ada di lab komputer teknik mesin ya. Ini tampilannya, ini ada bagian editor, bagian coding-codingnya di sini. Jadi ketika kita mengerjakan yang ada di sini, nanti bagaimana cara mencek segala macamnya itu yang ada di run sini. Kemudian ini ada command window. Command window ini ketika kita ketikkan sesuatu, hasilnya akan muncul di sini nanti. Kalau editor pun kita bekerja, hasilnya akan ada di command window. Ini workspace. Workspace ini lebih ke hasil-hasilnya kita itu apa saja yang kita buat. Di sini ada. Kemudian ini ada current folder. Folder mana saja yang mau kita masukkan, itu bisa di sini nanti apakah gambar atau apa gitu ya. Kemudian di sini ada bagian new. Di bagian home ini ya, di bagian home kita punya ada new script, ada new saja. Ini new script ini apa saja isinya, kita lihat. Jadi kalau kita mau tambah jendela baru pada bagian editor, bisa di bagian new script ini, atau kita bagian klik tambah di sini. Sama aja dia. Oke. Kemudian ada new yang tambah di sini, ada script. Kalau script berarti ke sebelah di sini. Ada lagi bagian function. Nah, ini dia masih bagian editor ya. Kemudian ada example, bagian contoh-contoh gitu ya. Kemudian ada bagian class. Ini sintak yang sudah ada gitu. Kemudian ada sistem object, ada basic, advance, ada simulink. Simulink ini berarti yang bagian lebih tinggi, bagian advance-nya. Di atas lagi daripada advance gitu ya. Kemudian ada figure, figure ini berarti gambar. Nah, ini dia figur. Kemudian ada lagi graphical user interface. Ini dia ada bagian GUI nanti ya. Ini lebih tinggi lagi nih bahasannya. Ini memang bagian engineer akan banyak bekerja di bagian GUI nih, GUI. Kemudian ada command shortcut, ini ada simulinknya. Ada state flowchart, ini simuling object macam nih. Ini bagian tingkat tingginya nanti nih, bagian memang engineering. Kemudian ini open, berarti kalau kita sudah ada save sebelumnya, silakan buka di sini, find place, kita mau cari yang mana gitu ya. Kemudian ada import data, kalau sudah ada data sebelumnya, tinggal kita panggil dengan cara import data. Ini ada workspace, yang bagian sini ya. Kemudian ada new variable, ada row, ada kolom gitu ya. Save. Ini bagian plot. Plotnya mau yang seperti apa, silahkan dipilih nanti. Kemudian ada bagian apps. Apps ini isinya. Oke, kemudian ini ada bagian variabel. Oke, kita kembali ke home. Ini ada Simulink Library ya. Kemudian ada bagian yep, view. Kita back ke sini.
Kita kembali. Nah, oke. Kita tutup aja ya. Kalau tutup berarti tinggal ini. Kalau nggak mau di save ya tinggal no. Kalau mau di save ya tinggal yes gitu. Oke. Kemudian apa yang mesti kita kerjakan? Nah ini nampak ya. Ada tadi yang terisi tadi ya. Kalau kita nggak mau ya tinggal klik kanan delete kalau nggak mau di save barangnya. Kita masuk ke sini. Command window ini sama dengan kerja kita, layar jendela kita untuk HP. HP kayak gini juga dia, muncul yang tanda besar dua buah ini. Misal nih, kita punya A itu sama dengan 1, atau 2 lah ya. B kita punya itu adalah 4. Maka berapakah A tambah B? Langsung enter saja, hasilnya adalah 6. Jadi ini dia, kalau di workspace kita punya A itu 2, B itu 4, A, N, S ini adalah answer, jawabannya adalah 6. Kalau kita kerja di bagian editor, misalnya di sini adalah A sama dengan 3, B sama dengan 6, berapakah C? Kita akan mau nanya C nih. C, kita tampilkan bagian jendela run kita ya, keluar siaran seperti yang tadi. Panggil C, ini mesti ada bagian run. Nah, di bagian editor, kita klik run. Berarti kita mesti change folder. Oke, maka akan keluar di sini. A3, B6, berapa C? Kita mesti save dulu dia ini. Error katanya di untitled line 3. Di sini. Kita lihat apa yang errornya ini. Error line 3. Berarti si C ya. C itu siapa? Kenapa dia error gitu ya? C itu ternyata belum kita definisikan. Harusnya C itu adalah misalnya A tambah B gitu. Maka baru kita run. Nah, muncul dia. C itu adalah 9. Atau kalau nggak mau kayak gitu, boleh nggak A tambah B aja gitu? Boleh. Kita run. Nah, ini dia. Sama-sama 9. Terus kalau kita panggilnya A, siapa yang keluar? Panggil di sini A gitu ya. Di bagian command window A, itu 3. Jadi yang di recordnya itu adalah yang terakhir kita buat. Bisakah dari di bagian editor kita panggil A run? Bisa. Ya. Jadi di mana kita lihat yaitu di bagian window. Nah, untuk diingat, bagian window ini kita nggak bisa menghapus. Kalau kita tekan backspace itu nggak bisa. Tapi kalau bagian editor kita mau menghapus bisa. Backspace, nah ini dia. Bisa dia. Oke? Jadi editor bisa menghapus langsung di sini, tapi kalau bagian command window itu nggak bisa dihapus. Nah, ini kalau kita mainkan di keyboard kita tanda panah ke atas, ini saya klik panah atas ya, ini akan keluar apa saja yang pernah kita ketik sebelumnya. Ini banyak nih. Ini apa saja yang pernah kita kerjakan sebelumnya, kita tekan di panah atas pada keyboard, itu akan keluar dia. Soalnya kita panggil A tadi ya, maka A akan 3. Kita panggil B, enter, keluar dia 6. Oke, ini yang bagian sangat sederhana pada MATLAB. Jadi ini tempat kerja kita untuk menampilkan run, klik di bagian editor ya. Kalau bagian home dia nggak akan muncul, tapi kalau kita klik editor maka dia akan muncul run. Run ini untuk menjalankannya. Jadi kapan kita ketik run ketika kita bekerja di bagian editor. Tapi kalau kita bekerja di command window cukup dengan menekan enter saja. Oke. Jadi ini kita sudah diganti di bagian sini. Kita sebelumnya ada berapa nilainya tadi nih? Kita klik di sini. Kita awal sekali itu ada nilainya 2. Tapi ketika kita ganti A itu dengan 3, maka dia di workspace-nya ini akan berganti juga menjadi yang terakhir kita input. Oke, ini bagian penjumlahan ya. Bagaimana kalau pengurangan? Mau langsung aja A dikurang B juga boleh.
Kita instruksikan saja dulu, nanti sekalian di run juga boleh, nggak masalah. Kemudian A tambah B. A bintang B, berarti A kali B ya. A bagi B. Kita coba run. Nah, ini dia hasilnya. Ini C tadi udah ada ya. C9, answernya min 3, berarti A dikurang B. Jadinya min 3, ini untuk A tambah B, ini untuk A kali B, ini ya A bagi B. Oke, makanya jawabannya adalah A, NS, ANS semua di sini. Answer. Kecuali kalau kita buat pendeklarasian di sini. Masuk deklarasinya itu apa? Misal, A kurang B itu kita kasih nama si D. Oke. C itu adalah A tambah B. Ini sudah ada C di sini ya. C. Kemudian siapa lagi A kali B ini kita mau kasih nama si E misal. E. Kemudian di sini ada D. Sorry F. F sama dengan. Kemudian kita run lagi. Nah, ketika kita run, hasilnya adalah di command window ini C, D, C, E, F. Maka di bagian sini juga otomatis di workspace-nya ini juga akan berubah. Oke, ini kalau kita kasih nama. Oke, ini basic dasar sekali dari Symmetrap. Semoga paham semua ya. Bagaimana berikutnya? Next video berikutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.